Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, selamat pagi. Ketemu lagi di pertemuan Ibu yang ketiga ya. Hari ini, alhamdulillah, hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kalian bisa mengikuti pembelajaran daring dengan baik dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu cek dulu jaringannya. Jaringannya bagus ya? Suara Ibu terdengar, anak? Terdengar? Suara Ibu terdengar tidak? Oh ya, sudah berarti untuk di tempat kalian juga suaranya terdengar. Untuk yang berdua, ikuti protokol kesehatan, duduknya tolong jangan berdekatan ya. Oke, marilah kita dulu. Ya, marilah kita mulai dulu pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa. Doa mulai. Nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni amin. Ya, terima kasih untuk Pak Arse. Semoga dengan awalan berdoa pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Oke, apa kabar anak-anak? Baik semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, di musim pandemi seperti ini jangan lupa ikuti protokol kesehatan, memakai masker, dan jangan lupa selalu cuci tangan. Oke, hari ini kita akan melanjutkan di pertemuan yang ketiga ya, setelah kemarin pembelajaran daring kemarin di pertemuan 2 order reaksi, sekarang pertemuan ketiga kita mau membahas tentang faktor-faktor laju reaksi. Ya. Sebelum kita mulai, ya pernah ada yang memasak di rumah ya? Ya. Nah, kenapa kalau wortel itu dipotong-potong dulu sebelum dimasak? Siapa yang tahu? Ya, agar cepat matang. Ada yang pernah melihat orang tua kalian mengkarbit pisang? Pernah. Pernah. Kenapa dilakukan? Biar cepat matang. Oh iya, biar cepat matang, dalamnya matang ya. Iya. Hari ini kita mau membahas faktor-faktor laju reaksi. Kenapa kok wortel itu ketika dipotong-potong lebih cepat matang? Kenapa karbit juga lebih cepat matang dan bau karbitnya tidak berasa? Nah, ini kita akan pelajari di faktor-faktor laju reaksi. Jadi banyak sekali manfaat dari belajar laju reaksi, seperti tadi salah satunya ya. Terus untuk di industri-industri, misalnya industri kertas menggunakan alat penghancur bubuk kertas. Nah, salah satunya adalah itu memanfaatkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, kita lanjut. Nah, hari ini yang akan kita pelajari ada di KD 4.7. Yang pertama, merancang, melakukan, menyimpulkan, serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor laju reaksi. Untuk indikator yang akan kita pelajari ada menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, menyajikan dan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, untuk pembelajaran hari ini nanti
kita akan awali dengan membuka LKPD yang udah Ibu share di Google Classroom ya anak-anak. Tadi pagi sudah dicek? Sudah. Sudah, ya. Nah, di situ kalian sudah lihat LKPD Ibu seperti ini ya. Kita lihat LKPD Ibu. Nah, di sini ada LKPD Ibu ini, nanti kalian buka yang belum dibuka. Nanti kita akan lakukan ada tanya jawab, ada video pembelajaran, diskusi, dan kita akhiri dengan tutup dan refleksi. Oh ya, sebelumnya tadi Ibu kelupaan, hari ini siapa yang tidak masuk ya? Ada yang tidak masuk hari ini? Banyak yang berangkat ya, hanya ada beberapa yang tidak berangkat. Tadi sudah izin ke Ibu. Semoga kedepannya nanti yang lain bisa bergabung dengan pembelajaran daring berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Ya, masih ingat ini ya, anak-anak? Tadi di LKPD kita akan merumuskan masalah. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Ada reaksi yang berlangsung lambat dan berlangsung cepat seperti itu. Nah, ini di sini kita akan merumuskan masalah kenapa wortel itu dipotong-potong kecil ketika direbus. Yang kedua, kenapa makanan itu harus dimasukkan dalam lemari es biar awet. Yang ketiga, kenapa paku itu akan cepat korosi pada paku yang gelas terbuka. Dan yang keempat, mengapa saat membuat roti itu perlu ditambahkan ragi. Nah, kalian tulis rumusan masalahnya dalam LKPD yang sudah Ibu unggah di Google Classroom. Ya. Nah, ini rumusan masalahnya. Ya, tuliskan rumusan masalahnya. Kira-kira kenapa ini 4 itu? Kamu tulis di situ. Terus kamu jawab apa kira-kira menurut kalian itu kenapa? Kalian jawab di sini. Setelah itu dari keempat itu nanti kalian bisa melihat faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi laju reaksi. Nah, ini untuk menjawab ini Ibu sudah share di Google Classroom juga yang akan kalian diskusikan sesuai dengan kelompok, sama dengan pertemuan 2 kemarin saja kelompoknya. Ya, nanti kelompoknya Novi dengan Muniarse, Dava, ya, Dava tadi sudah izin Ibu. Kelompoknya Putri, Ivana dengan Siti Saroh, tuh nanti kalian akan kerjakan LKPD Ibu. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit ya anak-anak untuk mengorientasi masalah. Kira-kira sudah ya? Sudah kalian tulis orientasi masalahnya ya? Sekarang coba kita lakukan sedikit tanya jawab nanti sebelum kita lihat video untuk virtual lab-nya. Sekarang kita lihat yang pertama, mengapa ya wortel itu dipotong-potong kecil terlebih dahulu sebelum direbus ya, agar lebih cepat matang. Kenapa ini? Ada karena luas permukaannya mempengaruhi. Ya, kecil ya ini ya. Karena ukurannya kecil sehingga kalau dipotong luas permukaannya menjadi besar sehingga cepat matang. Ya, terima kasih Mbak Muniarse. Kita lanjut yang kedua ya. Mengapa makanan jika dimasukkan lemari es lebih awet? Ya, yang lain. Suhu. Suhu. Ya, kenapa dengan suhu? Ketika suhunya rendah, dapat semakin awet. Ini mana korosi yang akan lebih cepat, yang gelas tertutup atau terbuka? Terbuka. Ya, korosi yang terbuka.
Kenapa yang gelas terbuka itu korosinya lebih cepat? Jawabannya nanti kita lihat di virtual lab-nya. Ya, sekarang kita lihat ini. Mengapa pembuatan roti adonan perlu ditambahkan ragi? Kenapa? Agar mengembang. Ya, agar rotinya mengembang. Oke. Setelah kalian setelah kalian menuliskan rumusan dan kita sudah lakukan hipotesis, kira-kira ini kenapa? Kita lihat sekarang untuk virtual lab-nya biar kalian lebih jelas kenapa kok dipotong itu lebih cepat matang, roti mengembang, dan paku itu lebih cepat korosi pada tempat yang terbuka. Ya. Nanti di video ini sesuai dengan kelompoknya ya, tolong videonya mati, nanti kalian didiskusikan apa saja yang mempengaruhi laju reaksi serta mengapa. Sudah jelas anak-anak? Sesuai dengan kegiatan kita di LKPD yang ketiga. Langkah pertama yaitu haluskan setengah tablet penyegar panas dalam, lalu haluskan 1 tablet penyegar panas dalam, kemudian haluskan 1,5 tablet penyegar panas dalam dengan menggunakan mortar. Masukkan 10 ml cuka ke dalam gelas ukur dan tuang larutan cuka tersebut ke dalam erlenmeyer yang pertama. Sama halnya dengan perlakuan tadi, yaitu masukkan kembali 10 ml larutan cuka ke dalam gelas ukur, kemudian tuang larutan cuka tersebut ke dalam erlenmeyer yang kedua. Begitu juga berikutnya, yaitu masukkan kembali 10 ml larutan cuka. Selanjutnya, masukkan setengah tablet bubuk penyegar panas dalam ke dalam balon berwarna hijau. Ujung balon berwarna hijau. Setelah itu, masukkan 1 tablet bubuk penyegar panas dalam ke dalam balon berwarna oranye. Kemudian, tutup mulut erlenmeyer yang kedua dengan ujung balon berwarna oranye. Kemudian, masukkan 1,5 tablet bubuk penyegar panas dalam ke dalam balon berwarna biru dan tutup mulut erlenmeyer yang ketiga dengan ujung balon berwarna biru. Secara bersamaan, tuang bubuk penyegar panas dalam ke dalam masing-masing erlenmeyer. Lalu, amati apa yang terjadi.
Pertama yang harus kita lakukan adalah panaskan air di dalam gelas isnya menggunakan spidol. Kemudian tulis masing-masing 1 buah tablet penyegar panas dalam. Masukkan air dingin sebanyak 10 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian tuang air dingin ke dalam Erlenmeyer 1. Selanjutnya, masukkan air panas sebanyak 10 ml ke dalam gelas ukur. Lalu, masukkan bubuk panas ke dalam tablet penyegar. Masukkan tablet penyegar panas dalam yang telah direbus ke dalam galon berwarna kuning. Tutup mulut Erlenmeyer 1 dengan balon berwarna kuning yang telah diisi bubuk penyegar panas dalam. Dengan perlakuan yang sama, masukkan bubuk penyegar panas dalam ke dalam galon berwarna kuning. Kemudian, tutup mulut Erlenmeyer 2 dengan balon berwarna putih yang telah diisi penyegar panas dalam. Secara bersamaan, tuang bubuk penyegar panas dalam ke dalam masing-masing Erlenmeyer. Kemudian, amati apa yang terjadi.
Masukkan 2 tetes pewarna makanan ke dalam Erlenmeyer. Wal. Ya. Ya. Oke, sudah kalian amati ya anak-anak tadi video tadi. Nanti untuk diskusi tolong didiskusikan dengan kelompoknya. Kalian isi LKPD yang sudah Ibu share. LKPD-nya tampilin dulu ya. Ya, ini ya, dari ini tolong nanti tuliskan dari 4 percobaan tadi, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan mengapa dapat mempengaruhi. Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Nanti hasilnya tolong di-share di Google Classroom atau WA, biar nanti Ibu tampilkan di sini. Gitu? Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Oke, Ibu beri waktu, nggih. Ada teman kalian yang ngirim, sudah dikirim, Ibu tampilkan salah satu di sini nanti ya, yang sudah kan. Nah, siapa ini? Sudah terlihat? Sudah? Sudah. Ya, tolong Novi untuk mempresentasikan hasil, nanti kelompoknya Ivana atau yang lain untuk menanggapi, nggih. Oke, Novi, monggo. Hasil pengamatan video. Alat. Erlenmeyer, spatula, spiritus, kaki 3, gelas kimia, mortal. Bahan, penyegar panas dalam, cuka, air panas, air dingin, dan balok. Hasil pengamatan. Percobaan pertama, bubuk penyegar ditambah cuka 10 ml. Percobaan kedua, bubuk penyegar ditambah cuka 20 ml. Dan percobaan ketiga, bubuk penyegar ditambah cuka 30 ml. Hasil, cuka 30 ml, balon lebih cepat mengembang, artinya semakin besar konsentrasi, semakin cepat lajunya. Percobaan kedua, bubuk penyegar ditambah air dingin. Percobaan kedua, bubuk penyegar ditambah air panas. Hasil, air panas, waktu untuk mengembang balon lebih cepat, artinya semakin besar suhunya, lajunya semakin cepat.
Percobaan ketiga. Pertama, 20 mili Aquades ditambahkan bubuk penyegar panas dalam. Yang kedua, 20 mili Aquades ditambah penyegar panas dalam berbentuk tablet. Hasil, bubuk penyegar lebih cepat mengembang, artinya semakin kecil ukurannya partikel, lajunya semakin cepat. Percobaan keempat. 10 mili hidrogen peroksida ditambah 2 mili sabun cair ditambah 2 tetes pewarna makanan. Hasil reaksi berjalan lambat. Yang kedua, ditambah dengan KI, hasil terbentuk gas dengan cepat atau reaksinya cepat. Ya, oke. Ya, mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain. Jadi faktornya ada berapa ya Novi tadi? Belum disebutkan LKP. 4. Ya, apa aja Novi tadi sesuai dengan diskusi kalian? Faktor Ya. konsentrasi, luas permukaan, Ya. suhu, dan katalis. Oke. Bagaimana untuk kelompok yang lain? Ada tanggapan atau ada yang berbeda mungkin? Tidak. Oh, tidak. Kelompoknya Sama, Putri Bu. sama. Ya, kelompoknya Merlin? Kelompoknya Merlin sama? Sama. Nah, oke. Untuk menyamakan persepsi hari ini, pembelajaran hari ini kita lihat ya. Kita lihat ini dulu. Ya, alasannya kita cocokkan apakah sudah sama persepsi. Jadi tadi ada 4 ya faktor. Yang pertama konsentrasi, yang kedua suhu, yang ketiga luas permukaan bidang sentuh. Permukaan bidang sentuh dan katalis. Ya, tadi konsentrasinya besar yang mana tadi? Konsentrasinya besar yang cuka berapa mili tadi? Berapa mili? 30 Ya, mili. 30. Ya, kenapa konsentrasinya semakin besar, lajunya semakin cepat ya? Ya, kenapa? Ya. Nah, alasannya kenapa? Ya. Bisa dibaca ya PowerPoint Ibu? Ya. Coba, ada yang salah satu membaca. Ayo dibaca. Jika konsentrasi suatu larutan makin besar, larutan akan mengandung jumlah partikel semakin banyak, sehingga partikel-partikel tersebut akan tersusun lebih rapat dibandingkan larutan yang konsentrasinya lebih rendah. Susunan partikel yang lebih rapat memungkinkan terjadinya tumpukan semakin banyak dan kemungkinan terjadi reaksi lebih besar. Makin besar konsentrasi zat, makin cepat laju reaksinya. Ya, jadi tadi ya, jadi kalau ibaratnya kalau kamu naik angkot 20 anak dengan 10 anak, yang sering terjadi tumbukan yang mana? 20 atau 10? 20. Nah, karena tumbukannya itu terjadi sering sehingga lajunya semakin cepat. Ya, diibaratkan seperti itu. Nah, sekarang yang kedua tadi yang bubuk tablet itu ya, anak-anak, bubuk tablet dengan bubuk dengan yang satunya adalah dalam bentuk bubuk dan tablet. Ya, sekarang sama ini. Ketika kalian memasak ayam, kenapa ini yang dipotong itu lebih cepat masang? Nah, kenapa? Nah, ini tadi ya. Kita Karena lihat. partikelnya semakin kecil. Ya, partikelnya semakin kecil sehingga luas permukaan bidang sentuhnya semakin besar. Oh ya, coba diulang. Semakin kecil ukuran suatu materi mengandung arti memperluas permukaan bidang sentuhnya, sehingga laju reaksi akan berjalan lebih cepat. Ya, tadi ya.
semakin kecil ukurannya, maka luas permukaannya menjadi semakin besar, sehingga lajunya lebih cepat. Oleh karena itu, kalau tadi bubuk dan tablet, lajunya lebih besar yang bubuk atau tablet? Bubuk. Ya, oke, kita lanjut yang ketiga. Suhu. Mengapa kentang lebih cepat masak jika digoreng dalam minyak panas ditimbang direbus dalam air? Ya, kira-kira kenapa ya? Suhu seperti tadi? Karena semakin tinggi suhunya, maka laju reaksinya semakin cepat. Ya, jadi semakin besar suhunya, laju reaksinya semakin besar. Kenapa? Kita lihat ini, coba dibaca salah satu lagi. Yuk. Kenapa suhu lebih tinggi, lajunya semakin cepat? Karena energi kinetik partikel bertambah sehingga sering terjadi tumbukan. Ya, kita lihat yang gambar A dan B. Ini yang suhu rendah, ini yang suhu tinggi. Partikelnya yang sering bertumbukan yang suhu rendah atau suhu tinggi? Tinggi. Ya, suhu tinggi. Maka lajunya akan semakin cepat. Tinggi. Ya. Itu seperti mak comblang. Ada yang tahu mak comblang? Ya, apa itu mak comblang? Perantara. Ya, perantara. Nah, ibaratnya katalis juga perantara. Nah, gimana kalau ditambah katalis tadi lajunya semakin cepat atau tidak itu tadi? Semakin cepat. Nah, semakin cepat. Kenapa? Ini ibaratnya seperti ini. Nah, ketika kalian naik mobil di jalan yang berbukit dan di terowongan, akan lebih cepat sampai yang daerah bukit atau terowongan? Terowongan. Nah, ini. Jadi ibaratnya itu katalis itu seperti jalan pintas. Nah, berbukit, ini terowongan yang merah. Jadi energi aktivasi yang dengan katalis itu jauh lebih pendek. Ya. Jadi katalis juga akan mempercepat laju reaksi. Evaluasi dari Ibu, ya. Sudah jelas belum? Sama ya, artinya yang pertama konsentrasi tinggi, lajunya semakin cepat. Jelas. Yang kedua suhunya tinggi, lajunya juga semakin cepat. Yang ketiga, jika luas permukaan yang sentuhnya semakin besar, lajunya semakin cepat. Dan yang keempat, jika diberi katalis, maka lajunya akan semakin cepat. Nah, untuk menambah materi kita, untuk mengembangkan materi, kita lihat LKPD berikutnya ya, saat mengembangkan. Nah, ini ada contoh satu soal nanti kita tanya jawab bersama sesuai dengan tadi percobaan tadi. Ini dalam bentuk ini percobaan ini misalnya ya. Sekarang kita lihat manakah dari percobaan di atas yang memiliki laju paling lambat? Ya, nomor berapa ya anak-anak? Ketiga. Oh, nomor 3. Ya, kenapa kok nomor 3? Bukan nomor 5, kenapa? Kenapa nomor 3 lajunya paling lambat? Ya. Suhunya itu rendah ya. Ya, suhunya lebih rendah ya. Terus yang kedua, mana yang lajunya paling cepat? 4 ya, serbuk. Jadi serbuk ini serbuk juga. Kenapa kok pilih yang nomor 4? Itu karena ya Suhunya tinggi. Ya, dipilih yang suhunya tinggi. Yang ketiga, faktor-faktor apa yang mempengaruhi percobaan 1 dan 2? Ayo, yang 1 dan 2 apa? Suhu. Ya, yang berikutnya faktor apa yang mempengaruhi percobaan 4 dan 5? Luas permukaan. Luas permukaan. Dari serbuk dan lempeng ya. Yang berikutnya faktor apa yang mempengaruhi percobaan 2 dan 4? Nah, konsentrasi. Oke, sampai di sini
Sudah jelas belum ya anak-anak? Mungkin ada yang Jelas. ada yang ditanyakan dulu belum? Belum. Coba sekarang kita refleksi ya dari hasil yang kita pelajari hari ini. Tolong buat rangkuman poin-poin apa saja yang penting. Nanti kalian tulis di buku tulis. Oke? Nanti yang belum jelas boleh ditanyakan. Kalau malu di dalam forum ini boleh tanyakan langsung via grup WA atau Google Classroom. Untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, kita simpulkan dulu ya apa yang kita pelajari hari ini. Berarti tolong disimpulkan anak-anak, salah satu untuk menyimpulkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju tadi, kesimpulannya apa ya? Faktor yang mempengaruhi laju reaksi, suhu, katalis, konsentrasi, luas permukaan bidang sentuh. Oh ya, jadi ada 4 faktor ya. Suhu, luas permukaan, katalis, dan luas permukaan bidang sentuh dan konsentrasi. Oke, nanti untuk pertemuan berikutnya nanti kita mau membahas nanti LKPD akan Ibu share sebelum materi ya. LKPD dari kesetimbangan kimia akan Ibu share di Google Classroom. Ini nanti akan ada evaluasi menggunakan sama dengan kemarin menggunakan game quizzes itu. Nanti untuk jadwalnya akan Ibu share di Google Classroom biar kita bisa mengerjakan secara bersama-sama. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Bu. Oke, kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, tetap semangat, jaga protokol kesehatan, jangan lupa tugas-tugas yang lain selain dari pelajaran Ibu juga harus dikerjakan ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Iya, kasih kembali. Ya.